Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa siri sarifi syairi asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Vlog ini saya tujukan kepada adik-adikku yang sudah memutuskan untuk melepaskan diri dari ikatan pemuda dan remaja. Nah, jadi pada dasarnya yang saya sebagai seorang kakak pengen sampaikan kepada kalian, yang pertama adalah jaga lisan, ya. Lisan ini seperti mata pisau. Dia bisa digunakan untuk baik, juga dia bisa melukai orang lain, karena paling berbahaya ketika kita menjaga lisan. Yang kedua, lisan itu menjadi jahat atau menjadi tidak jahat yang terlaku dari kehidupan kita, sumbernya adalah menjaga hati. Nah, ketika adik-adik memutuskan untuk beraktivitas di luar, menjelma dari kegiatan kepemudaan yang lebih besar, karena yang awalnya kita ada di dunia lingkungan masjid, kita pindah ke lingkungan lebih luar, kita bentuk kegiatan kepemudaan. Artinya kita harus terjun ke masyarakat luas, ya kan? Yang mana masyarakat luas ini menerjemahkan siapa sih diri kita. Oh, ternyata mereka gini, oh ternyata mereka begini. Nah, ini dia bahayanya. Makanya selain jaga lisan, kembali yang utama adalah jaga hati. Nah, jaga hati gimana cara mulainya? Kata kuncinya di sini. Kemarin niat awal kita untuk memuliakan, memakmurkan masjidnya Allah, ya kan? Kuncinya kan innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Jadi kata kuncinya niat. Nah, niatnya apa? Niat yang tulus, ikhlas, karena ibadah karena Allah, mencari keriduan Allah. Atau, kalau di amalan-amalan yang utama yang kita pelajari selama 10 tahunan ini, karena bukan 1-2 hari, adik-adik bersama kakak-kakakmu di Islamic Center, bersama para alim ulama, bersama para ustadz, kuncinya kan kita diajari cuman kalimat ilahi anta maksudi warido kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku, anta maksudi warido, ridomu yang aku cari, ya kan, dengan cintamu, ya kan, dan supaya kita sempurna bermakrifat kepadamu. Jadi bukan untuk mencari keramatnya kita, mencari egonya kita, menunjukkan soknya kita di depan orang, ini loh aku, diriku begini-begini, ya kan. Itu yang bukan kita cari, itu tidak kita cari. Tapi bagaimana kita jangan sampai menjadi Tuhan atas diri kita. Oke, nafsu amarah boleh, tapi nama amarah jangan terlalu lama masuk di singgasana hati. Ketika nafsu amarah ini terlalu lama di singgasana hati, otomatis nanti mendarah daging tuh, jadi sifat dalam diri kita. Entah nanti menjelma sifat setan yang menyebabkan kita lalai, atau menjelma sifat iblis yang menyebabkan kita menjadi Tuhan terhadap diri kita sendiri. Nah, ini yang harus kita jaga. Jaga lisan, jaga hati, dan luruskan niat ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu aja pesan dari saya selaku kakak kalian. Karena kita sama-sama tahu kondisi kejiwaan kalian, mental kalian, psikologis kalian seperti apa. Jadi intinya kita sama-sama harus saling asah, saling asih, dan saling asuh. Karena di sini kalian, khususnya laki-laki, sudah pada dewasa, deweknya sudah gede-gede, ya kan, waktunya memikir sesuatu yang besar-besar, bukan lagi ego hanya memikirkan diri sendiri. Kalian juga harus sudah waktunya
cari pasangan hidup, waktunya cari rezeki yang lebih, bukan lagi kalian yang mengharapkan donasi, bantu orang tua, tapi kalian yang bantu orang tua menghidupi lingkungan sekitar kalian. Nah, inilah perjuangan hidup sesungguhnya, bukan pada saat kemarin-kemarin kita belajar dengan para ustadz-ustadz, para alim ulama. Karena apa ya? Semua ilmu yang diajarkan ustadz, para alim ulama yang kita pelajari selama 10 tahunan terakhir itu hanyalah sekedar ilmu. Belajarnya pada saat apa? Nih saat sekarang nih, ketika kita semua lagi diuji. Ketika kita semua lagi diuji. Nah, ibaratnya bukan kamu aja yang merasakan, semuanya merasakan, termasuk kakak-kakak seniormu, termasuk kakak-kakak kalian yang punya pesantren, kakak-kakak kalian yang punya majelis juga merasakan, bahkan guru-guru kita juga merasakan apa yang kalian alami. Tapi inilah tahap pendewasaan kalian. Kalian bisa nggak belajar dewasa, dituntut dewasa di masa generasi kalian ini, generasi yang ibaratnya segala sesuatunya ada secara instan. Kalian dituntut apa? Jangan cuman jadi main instan, tapi apa? Pola pikir kedewasaan dari ujian-ujian kehidupan yang diterima itu kalian jadi lebih baik lagi. Jadi intinya semangat selalu, tetap jaga hati, jaga lisan, dan perbaiki niat. Karena apa sih yang kita cari di muka bumi ini? Kita tidak cari musuh ya. Kita bukan cari musuh, malah kita apa ya? Karena musuh terbesar diri kita sendiri nih. Ya, diri kita sendiri musuh terbesar, emosi kita, hawa nafsu kita. Kita nggak cari musuh, kita cari apa? Kita ibaratnya bagaimana apa ya? Mencari kebaikan di muka bumi ini. Karena apa? Benar dan salah sudah ada diciptakan sebelum manusia itu diciptakan. Nah, bahkan sudah ada di Lauhul Mahfudz segala kebenaran, kesalahan bagaimana. Tapi yang belum ada adalah kenapa manusia diturunkan, kenapa manusia itu supaya bisa bermakrifat kepada Allah, kemudian bermakrifat kepada Rasulullah, supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan, mencari kebaikan dalam diri kita sebanyak-banyaknya. Dan kita hadir di muka bumi ini bukan apa ya, karena keinginan kita, tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja dari cerita kakak di ini. Semoga berkah di malam ketiga bulan Ramadan ini, 4 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup panjang, saya upload di YouTube ya, biar kalian ingat selalu pesan saya ini, khususnya adik-adikku. Karena aku sendiri mimpin organisasi kepemudaan itu bersama kakak-kakak tingkat kalian, bukan ibaratnya perkara 1-2 hari. Dan apa ya, kalau saya bilang banyak sekali ujian kehidupan yang membuat kami lebih bijaksana, lebih dewasa, dan ujian ini harus kami lalui. Nah, sekarang bagaimana ujian ini kalian yang melalui? Semoga ini bisa bermanfaat dan berkah bagi kehidupan kalian.